Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 Maret 2021 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Judulnya Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, bacaan hari ini bicara tentang seorang yang kerasukan setan dan disembuhkan Yesus. Kalau kita mendengar tentang setan, biasanya kita langsung membayangkan hal-hal yang supranatural, orang yang mengamuk atau orang yang melihat penglihatan-penglihatan aneh. Padahal sebetulnya setan itu mengganggu dan menggoda kita dalam hal-hal yang tampaknya biasa-biasa saja yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, godaan untuk membuka WA saat sedang mengikuti misa online. Kan sekarang misa online kita sendirian di kamar, tidak ada yang melihat. Jadi kalau sambil WA-an atau sambil melakukan hal lain, toh nggak ada yang melihat. Tetapi sebetulnya dengan melakukan hal itu, perhatian kita terbagi-bagi. Kita tidak lagi sepenuh hati beribadah kepada Yesus, tidak lagi sepenuh hati menghadap Yesus. Nah, seperti itulah godaan setan zaman sekarang. Bukan lagi disuruh memilih misa atau tidak. Wah, kalau begitu sih
Anak-anak Tuhan pasti tahu ya bahwa pilihannya pasti aku harus misa. Kalau yang bukan menyuruhku misa itu godaan setan. Tetapi setan zaman modern menggoda kita dalam hal-hal yang kelihatannya biasa-biasa saja, yang membuat perhatian kita terbagi-bagi. Ingat, perintah pertama dari 10 perintah Allah katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kata kuncinya adalah segenap, seluruh perhatian kita. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Itu kata Yesus. Kalau hati kita juga terpecah-pecah, maka kita akan mudah dikalahkan oleh setan. Dulu saya berpikir bahwa Tuhan itu jatahnya cuma hari Minggu saat saya ke gereja dan malam hari saat saya berdoa sebelum tidur. Tapi kalau pagi sampai siang hari itu waktunya saya sekolah, saya bermain, nggak perlu ada Tuhan di situ, bukan jatahnya Tuhan. Maka hidup saya, hati saya juga terbagi-bagi. Saya tidak sepenuh hati berpaut pada Tuhan, tetapi mengkotak-kotakkan kehidupan saya sendiri. Sehingga pada suatu hari, seorang kakak pembimbing rohani saya mengajarkan kepada saya bahwa kehidupan saya sehari-hari tidak boleh dipisahkan dari kehidupan rohani. Keduanya harus berjalan bersamaan dan berdampingan. Tuhan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari saya. Tidak boleh dipisahkan. Jangan membiarkan kerajaan hatimu terpecah-pecah. Nah, sejak saat itu saya menyadari bahwa kita tidak bisa membagi-bagi kehidupan kita. Tuhan harus meraja dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sama seperti kalau kita berumah tangga, menikah. Seorang istri mengasihi suaminya dengan segenap hati. Demikian pula seorang suami harus mengasihi istrinya dengan segenap hati. Apa artinya? Artinya perhatian mereka tidak boleh terbagi-bagi. Mereka tidak boleh mengkotak-kotakan, oh ini saatnya istriku, jatah perhatian untuk istriku. Sedangkan hari ini hariku sendiri. Nggak bisa. Demikian juga dengan orang tua kepada anaknya. Orang tua tidak bisa bilang, oh aku hanya jadi orang tua kalau di rumah saja, tapi kalau di tempat kerja ya aku gak peduli sama anakku. Tentu mereka semua saling mengasihi dengan segenap hati, artinya saat orang tua ada di tempat kerja, dia pun selalu memikirkan anaknya, selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Demikian juga dengan kita. Jangan biarkan kerajaan hati kita terpecah-pecah. Tuhan harus hadir di setiap saat, setiap aspek hidup kita. Kita harus hadirkan Dia dalam keluarga, dalam pekerjaan, saat kita bersekolah, bahkan saat kita sedang berlibur atau bersenang-senang, hadirkan Tuhan selalu. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mengingatkan kita, dengarkanlah suaraku, kata Allah, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Kata kuncinya seluruh, segenap. Ya, bukan separuh-separuh. Ikuti saja hal-hal yang membuatmu senang. Tidak perlu ikuti semua jalanku. No. Nabi Yeremia katakan, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Maka sobat Fresh Juice, jangan biarkan perhatianmu terpecah belah.
tetapi pusatkan seluruh hidupmu kepada Allah. Ikutilah seluruh jalan yang Dia perintahkan. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Jangan biarkan kerajaan hati kita terpecah-pecah. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mohon kekuatan daripadamu untuk bisa menjaga hati kami dari godaan si jahat. Ingatkan kami saat kami tidak berpaling padamu dengan segenap hati kami. Ajari kami untuk mengasihi Engkau dengan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 Maret 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.